Halo, kali ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah MediaTek dan kenapa sebagian orang nggak suka sama MediaTek. MediaTek adalah desainer chip fabless dari Taiwan yang membuat chip jaringan, televisi, dan juga chip di smartphone. Sebagian dari kalian mungkin menonton video ini menggunakan HP yang menggunakan chip dari MediaTek seperti seri Helio dan Dimensity. Desainer chip fabless seperti MediaTek itu artinya adalah pembuat chip yang tidak memiliki fabrikasi sendiri. MediaTek biasanya melakukan fabrikasi chipnya itu di tempat lain. MediaTek awalnya adalah bagian dari UMC atau United Microelectronics Corporation, salah satu perusahaan di Taiwan. Namun, di tahun 1997 akhirnya dipisah dan MediaTek ini awalnya fokus membuat hiburan rumah seperti chip untuk DVD player. Penjualan chip DVD player terus menurun dengan berjalannya waktu dan MediaTek mulai mencoba untuk membuat chip untuk HP di tahun 2004. Awalnya mereka hanya membuat chip untuk fitur phone atau HP yang bodoh. Namun akhirnya mereka membuat chip untuk smartphone yang menggunakan OS Android. Chip smartphone ini adalah yang membuat MediaTek menjadi besar seperti sekarang. Sekarang MediaTek adalah desainer chip fabless nomor 4 di dunia, di atas AMD dan di bawah Nvidia. Di akhir tahun 2020, MediaTek mengalahkan Qualcomm sebagai vendor chip HP paling laku. Sekarang, kalian bisa mendapatkan HP MediaTek dengan mudah karena hampir semua HP kelas menengah dan bawah sudah menggunakan chip MediaTek. Salah satu alasannya karena harga chipnya biasanya lebih murah dibandingkan kompetitornya seperti Snapdragon atau Exynos. Dan juga MediaTek fokus ke segmen bawah dan menengah. Hampir semua merek terkenal seperti Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi atau pawangnya MediaTek seperti Infinix dan juga merek lainnya menjual HP dengan chip MediaTek. Namun sayangnya banyak sekali penyokong Snapdragon atau haters MediaTek yang benci dengan HP yang menggunakan chip MediaTek. Biasanya haters MediaTek ini tuh selalu menghujat MediaTek dan membanggakan pembuat chip sebelah seperti Snapdragon misalnya. Berikut adalah alasan kenapa MediaTek itu dibenci. Alasan yang pertama karena pelit source. MediaTek tidak memberi source code chip kepada developer dan akibatnya HP dengan chip MediaTek biasanya sulit untuk dioprek dan untuk di custom ROM. Biasanya custom ROM-nya itu lebih sedikit. Source code ini tuh dibutuhkan untuk membuat custom ROM. Ini membuat sebagian orang menjauhi HP MediaTek karena suram untuk dioprek. Namun kabar baiknya sekarang HP dengan chip MediaTek ini sudah mulai bisa dioprek dan custom ROM-nya sudah mulai muncul. Sebenarnya sih alasan ini itu cuma berlaku buat orang yang suka oprek HP aja. Jadi masalah ini tuh gak ngaruh buat orang biasa yang gak ngoprek HP-nya. Tapi yang jadi masalah itu biasanya orang yang suka oprek HP itu sering menyarankan atau diminta saran saat ada yang membeli HP. Yang kedua adalah rawan panas. Tidak seperti kulkas LG 2 pintu yang adem, sebagian chip MediaTek terutama yang keluaran jadul dan seri kelas atas biasanya memiliki masalah panas. Panas tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya optimisasi dan juga fabrikasi yang digunakan. Sebenarnya masalah panas ini tuh sudah diperbaiki di sebagian chip terbaru mereka seperti seri Dimensity yang jarang sekali memiliki isu panas. Yang lucu tuh sekarang malah merek sebelah, Snapdragon yang panas. Yang ketiga adalah performa gaming yang kurang. Sama seperti panas, sebenarnya ini masalah MediaTek keluaran lama. Sebagian chip MediaTek memiliki performa GPU yang kurang baik dan efeknya itu kurang bagus untuk dipakai gaming. Rata-rata game membutuhkan dan mengutamakan performa GPU yang tinggi. Selain game, biasanya emulator juga lebih lancar di HP Snapdragon dibandingkan HP MediaTek. Masalah ini juga sudah mulai diperbaiki misalnya di Helio G90 yang memiliki performa GPU yang kompetitif jika dibandingkan dengan lawannya yaitu Snapdragon 720G. Dan yang keempat adalah stereotipe. Karena masalah di atas yang sebenarnya sudah diperbaiki sekarang, banyak orang yang sudah takut duluan saat mendengar kata MediaTek. Karena sering disebut panas, boros, nge-lag, gak kuat main game dan sebagainya. Padahal tidak selalu MediaTek itu seburuk stereotipe tersebut.
Dan panas itu gak cuman MediaTek aja, Snapdragon juga banyak yang panas tuh, kayak Snapdragon 810, 820, 888 itu panas semua itu, dan boros juga, dan nge-lag kalau throttling itu. Jadi gak cuman MediaTek aja yang kayak gitu, Snapdragon juga sama aja kalau prosesor yang gagalnya. Untuk memperbaiki reputasi MediaTek, perlu rajin membuat chip yang adem, awet, lancar, dan kuat bermain game agar stereotipe ini hilang sedikit demi sedikit. Ya, itu saja, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat.